Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimawati dari kelas B dengan NIM B1011119102. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ringkasan saya dengan materi yang pertama, dualisme dalam pembangunan. Teori ini dikemukakan oleh J.H. Boyke pada tahun 1953, di mana ia mengeluarkan teori tentang economic policy of dual society atau dualisme sosial. Menurut dia, dualisme sosial adalah bentroknya sistem sosial yang diimpor dengan sistem sosial asli yang jenisnya berbeda. Bentuk yang paling sering ditemukan dari dualisme sosial adalah di mana sistem kapitalisme barat yang diimpor melakukan penetrasi ke dalam masyarakat agraris prakapitalis, dan di mana sistem sosial yang asli tetap dapat bertahan dan tidak dapat mengadopsi prinsip-prinsip kapitalistik dalam praktek. Selanjutnya, untuk itu tentunya Boyke mendapatkan kritik oleh para ahli lainnya. Yang pertama yaitu kritikan dari Benjamin Higgins pada tahun 1955. Ia mengemukakan bahwa fenomena dualisme tidak hanya terjadi di timur, melainkan juga dapat terjadi di barat, bahkan bisa terjadi di mana saja. Itu menurut Benjamin Higgins pada tahun 1955. Dan kedua, kritikan oleh Mosaddeq pada tahun 1957. Ia berpendapat bahwa tema sentral yang seharusnya diangkat ialah akulturasi dan adaptasi dalam proses pembangunan sebagai konsekuensi industrialisasi dan introduksi budaya kota. Dan yang ketiga yang dikemukakan oleh J.A.C. Meki pada tahun 1980, ia menentang dualisme yang mengontraskan perkebunan besar yang dinamis dan rasional dengan petani kecil yang lemah dan stagnan, dengan menunjukkan fakta bahwa para petani kecil yang disebut Boyke sebagai sektor subsisten prakapitalis ternyata tumbuh pesat dan dinamis pada dekade 1920-an. Selanjutnya, dualisme versus segmentasi pasar. Jadi menurut Chris Manning, Hal Hill, Ross, Macsloud, and Howard Ditch, yang terjadi di Indonesia bukanlah dualisme ekonomi, namun melainkan segmentasi pasar. Menurutnya ada 3 segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi industri atau Hal Hill. Yang kedua, segmentasi pasar tenaga kerja. Dan yang ketiga, segmentasi keuangan. Selanjutnya, materi kedua yaitu negara berkembang dan pengalaman Asia Timur. Negara berpenghasilan rendah dan menengah kadang disebut negara sedang berkembang atau developed countries. Negara berkembang ini atau NSB identik dengan upaya meningkatkan ukuran spesifik dari pendapatan nasional real yang dinikmati masyarakatnya, yaitu pendapatan per kapita atau populer, disebut strategi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada High Performing Asian Economies atau disingkat dengan HPAES, yang diidentifikasi karena memiliki ciri umum yang sama seperti pertumbuhan ekspor yang amat cepat. Dalam kelompok HPAES ini dapat dibagi lagi menurut lamanya catatan sukses mempertahankan pertumbuhan ekonomi, yaitu Jepang, Singapura, Hong Kong, Korea, Thailand, Taiwan, Malaysia, dan Indonesia. Negara-negara ini tidak
tingkat pertumbuhan ekonominya amat cepat dan pesat. Selanjutnya, ciri negara berkembang dari segi ekonomi, yaitu memiliki ciri tingkat pendapatan per kapita rendah, impor lebih besar daripada ekspor, jumlah pengangguran tinggi, mengandalkan sektor primer, dan tingkat korupsinya masih tinggi. Selanjutnya yaitu ciri negara berkembang dari segi demografi. Yang pertama, laju pertumbuhan penduduknya tinggi, tingkat pendidikan rendah, dan penguasaan iptek masih rendah. Ciri-ciri negara HPAES yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, turunnya tingkat ketimpangan pendapat dan kemiskinan. Yang ketiga, sektor pertanian yang dinamis, kenaikan ekspor, transisi demografi, tingkat investasi dan tabungan tinggi, dan pengembangan sumber daya manusia. Dan yang terakhir, tingkat produktivitas. Selanjutnya, hipotesis puter balik. Hipotesis ini menyatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi atau ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan cenderung memburuk atau tidak merata. Namun, pada tahap selanjutnya distribusi pendapatan justru akan membaik dan semakin merata. Seperti yang kita lihat pada kurva Kuznets, pendapatan nasional tahun per kapita. Dalam jangka pendek, meningkatnya pendapatan akan diikuti dengan meningkatnya kesenjangan pendapatan. Dan dalam jangka panjang, peningkatan pendapatan akan diikuti dengan penurunan kesenjangan pendapatan. Faktor pendorong tingginya kenaikan output dan produktivitas pertanian di Asia Timur. Land reform atau usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin, perdesaan, dan kelompok masyarakat lain untuk memperoleh akses kepada lahan dan memiliki kontrol yang efektif atas lahan. Kedua, fasilitas bagi sektor pertanian. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur. Dan keempat, teknologi pendukung Green Revolution. Dan faktor pendorong di Indonesia yaitu tingginya komitmen dari pemerintah terhadap bidang pertanian dan lingkungan eksternal, terutama perkembangan teknologi. Hal-hal yang penting dalam pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang dan Asia ini yaitu 1. Outward looking strategi, yaitu prioritas pemerintah untuk pengembangan ekonomi yang pesat. Ekonomi dikelola dengan defisit anggaran yang kecil dan inflasi rendah yang dipengaruhi oleh faktor pasar. Yang kedua, tingkat investasi dan tabungan. Negara dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah memiliki perkembangan tingkat investasi dan tabungan yang cukup besar dibanding negara berkembang. Maksud saya negara HPAES memiliki perkembangan tingkat investasi dan tabungan yang cukup besar dibanding negara berkembang lainnya. Investasi bisa dari tabungan, pinjaman, dan investasi. Ketiga, perkembangan sumber daya manusia, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Yang keempat, indikator perkembangan sumber daya manusia yang terdiri dari pendapatan per kapita suatu negara, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, tingkat melek huruf, tingkat investasi, dan yang terakhir tingkat produktivitas. Produktivitas ialah seberapa efektif dan efisiensinya tingkat keluaran barang dan jasa untuk setiap masukan, dan indikator yang umum yaitu GNP per kapita dan GDP per kapita. Sekian dari presentasi yang saya dapat lakukan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.